Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk semua umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Lebih spesifik lagi, penganut ahli sunnah wal jamaah dengan latar belakang dan ormas apapun. Akhir-akhir ini di bulan suci yang seharusnya kita jalani dengan damai, muncul dan viral suatu video dusta yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab yang menuding datuk seluruh para habaib yang kita kenal bernama Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dengan tuduhan keji. Mereka mengatakan bahwa Imam Ubaidillah bukanlah putra Imam Ahmad bin Isa. Dengan demikian, mereka dengan lancang mengatakan semua nasab para habaib di Indonesia hingga yang di Yaman, khususnya di Tarim, dan seluruh para habaib dari keluarga besar Ba'alawi yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah habaib palsu semua. Konsekuensi dari tuduhan tersebut amat sangat besar. Itu bukanlah tuduhan kecil untuk individu tertentu, sebab itu dengan langsung adalah menodai nasab semua para habaib, baik yang muda-muda hingga yang sepuh-sepuh yang hidup di masa ini, bahkan yang sudah wafat sejak berabad-abad silam. Habaib mulai dari Jawa Timur seperti Habib Taufik As-Segaf, Habib Zain Baharun Dalwa, Habib Hasan Ismail Al-Muhdar, Habib Jamal Ba'agil Malang, hingga yang di Jawa Tengah seperti Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan Habib Umar Al-Mutahhar Semarang dan Habib Saleh Al-Jufri. Juga habaib yang di Jawa Barat dan di Jabotabek seperti Habib Quraisy Baharun, Habib Munzir Al-Musawa, Habib Jindan bin Naufal bin Jindan dan Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, Habib Profesor Quraisy Shihab, atau yang di Malaysia seperti Habib Ali Al-Hamid, termasuk juga habaib yang ada di Timur Tengah seperti Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Salim Syatiri, Habib Zain bin Smith, Habib Abu Bakar Al-Mashhur, hingga sang wali kutub yang diakui oleh seluruh ulama aswaja di dunia seperti Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, dan tentunya kekasih kami Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Bahkan wali-wali besar yang dipadati peziarah dan diperingati haulnya setiap tahun seperti Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gersik, Habib Ali Kuitang, Habib Anis Solo, beliau-beliau semua dengan satu tuduhan langsung dibabat habis, dituduh habaib palsu semua. Mengapa bisa demikian? Sebab mereka semua para habaib dari keluarga besar Ba'alawi seperti yang bermarga Maulad Dawilah, As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Attas dan bin Syekh Abu Bakar bin Salim serta Al-Jufri dan juga marga-marga Alawiyin lainnya, semuanya bernasab pada dua orang saja, yaitu Al-Imam Faqih Al-Muqaddam dan Al-Imam Alwi Ammul Faqih. Sedangkan dua imam ini keduanya adalah berasal dari satu jalur yang sama, yaitu keturunan dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang mereka tuduh tidak benar nasabnya. Sebelum lanjut, kami mau bertanya, kita lebih percaya siapa? Lebih percaya satu dua orang yang tidak kita kenal, di mana belajarnya, siapa gurunya, siapa leluhurnya, seperti apa keilmuannya? Atau kita lebih percaya semua nama-nama besar yang kami sebutkan tadi, yang keilmuan, ketaatan, akhlak dan kontribusi dakwahnya hingga karya-karyanya telah kita ketahui bersama? Tentukan sekarang siapa yang lebih kita percaya. Mari kita lanjutkan. Simak berikut potongan video yang dibuat oleh oknum tak bertanggung jawab itu. Ternyata ada temuan yang sangat mencengangkan, yang mana Imam Ubaidillah datuknya Bani Alawi dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriyah tidak tertulis sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriyah tertulis dengan jelas bahwa putra Imam Ahmad bin Isa ada 3 orang, yakni Muhammad Ja'far, Ali, dan Hussein. Dari keterangan Imam Fakhrur Razi ini, maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, yang kalau di Indonesia dikenal sebagai ayah dari Alawi, datuknya para habib di Indonesia. Penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua yaitu Tahsib Al-Ansab abad ke-5 dan Asyajarah Al-Mubarakah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Artinya, jika merujuk kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriyah, maka pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Bagaimana? Masih lebih percaya para habaib yang sudah jelas kiprah ilmu, ibadah dan kontribusi hingga karyanya? Atau sudah mulai percaya pada video tak bertanggung jawab ini? Jika Anda mulai ragu, mari kita lanjutkan bahasannya.
Pembuat video tadi dengan lancang mengatakan nasab Imam Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa itu tidak terbukti dengan merujuk pada dua referensi. Pertama, kitab Tahdzibul Ansab. Siapa penulis buku ini? Dialah Syekh Al-Ubaidili, seorang tokoh Syiah pada masanya. Berikut bukti nyata dalam kitabnya. Pada halaman 9 dalam kitab Tahdzibul Ansab dinyatakan kana imami al-madhab min talamidatil mufid, bahwa penulis buku ini bermadhab imami Ithna Asyariyah Syiah. Kedua, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi, seorang ulama dari madhab Syafi'i di abad 5 Hijriah. Tapi pertanyaannya, benarkah ini kitab Imam Fakhrur Razi? Mari kita buktikan. Seluruh referensi kitab-kitab tarajim atau biografi dari abad 6 hingga 10 dari para ulama aswaja yang tentu sangat mengenal Imam Fakhrur Razi sebagai sesama ulama aswaja, tak ada satupun yang menyebutkan Imam Fakhrur Razi punya kitab dengan judul demikian. Lihat Tabaqatul Mufassirin karya Imam Suyuti pada halaman 115. Di sini Imam Suyuti mengutip tulisan Ibn Khalkan ketika menyebut kitab-kitab Al-Imam Fakhrur Razi. Disebutkan di antara kitabnya adalah At-Tafsirul Kabir, Al-Mahsul, Syarhul Asma'il Husna, Syarhul Mufassal, Syarhu Wajizil Ghazali, Syarhu Siqtiz Zandi, Ijazil Quran, Manaqibus Syafi'i. Di sini tidak disebutkan Imam Fakhrur Razi memiliki kitab bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu coba kita lihat Tarikhul Islam karya Al-Imam Adz-Dzahabi yang hidup pada abad 6. Di sini disebutkan pada halaman 213, wa tasanifuhu fi ilmi al-kalam wal ma'kulat sa'ira fil afaq, bahwa karya-karyanya Imam Fakhrur Razi itu begitu banyak. Di antaranya Tafsir Kabir, dan di antaranya lagi Al-Matalibul Aliyah, kitab Nihayatul Uqul, kitab Al-Arba'in, kitab Al-Muhassal, kitab Al-Bayan wal Burhan fi ar-radd ala ahli az-zaghi wat tughyan, kitab Al-Mabahith al-Imadiyah, kitab Al-Mahsul, kitab Uyunul Masail, kitab Ta'sisut Taqdis, kitab Irsyadun Nudzar, kitab Ajwibatil Masail al-Bukhariyah, kitab Tahsilul Had, kitab Az-Zubdah, kitab Ma'alim, kitab Al-Mulakhas, kitab Syarhul Isyarat, kitab Uyunul Hikmah, kitab Asirrul Maktum. Kemudian juga dinyatakan wasannafa fi Tib, beliau menulis buku dalam kedokteran, Syarhul Kulliyat lil Qanun, juga di dalam Ilmul Firasah. Juga beliau menulis kitab tentang Manaqibus Syafi'i, dan di sini tidak disebutkan ada karya beliau yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Mari kita lihat kitab Uyunul Anba fi Tabaqatil Atibba, satu kitab yang menjelaskan para ulama yang juga pakar di dalam kedokteran. Pada halaman 470 di sini disebutkan biografi Al-Imam Fakhrur Razi, dan di antara karya-karya beliau yang disebutkan di sini adalah At-Taysirul Kabir, Mafatihul Ghaib 12 jilid, Syarhu Wajizil Ghazali, kitab Lawabi'ul Bayyinat, kitab Al-Mahsul, kitab Ibtalil Qiyas, kitab Syarhul Mufassal, kitab Syarhu Nahjil Balaghah, kitab Fadailis Sahabah, kitab Manaqibus Syafi'i, kitab Nihayatul Uqul 2 jilid, kitab Al-Muhassal 1 jilid, kitab Al-Matalibul Aliyah 3 jilid, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab Al-Ma'alim, kitab Ta'sisut Taqdis, kitab Al-Qada' wal Qadar, kitab Ta'jizil Falasifah, kitab Al-Barahin Al-Bahaiyah, kitab Al-Lataif, kitab Syifa'il Ayyi, kitab Al-Khalq wal Ba'th, kitab Al-Khamsin fi Usuluddin, kitab Umdatul Anzar, kitab Al-Akhlaq, kitab Ar-Risalah As-Sahabiyah, kitab Ar-Risalah As-Sahibiyah, kitab Ar-Risalah Al-Muhammadiyah, kitab Ismatul Anbiya, kitab Al-Mulakhas, kitab Al-Mabahith, kitab Al-Inarat, kitab Lubab, kitab Uyunul Hikmah, kitab Ar-Risalatul Kamaliyah, dan seterusnya. Dan di sini juga tidak disebutkan beliau memiliki kitab bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu coba kita lihat Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra karya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Di sini disebutkan pada halaman 87, wa min tasanifihi at-tafsir, sebagian dari karya tulis karangan Al-Imam Fakhrur Razi adalah kitab At-Tafsir, kitab Al-Matalibil Aliyah, Nihayatul Uqul, Al-Arba'in, Al-Muhassal, Al-Bayan, Al-Burhan fi ar-radd ala ahli az-zayg wat tughyan, Al-Mabahith al-Imadiyah, Al-Mahsul, Uyunul Masail, Irsyadun Nudzar, Ajwibatul Masail al-Bukhariyah, Al-Ma'alim, Tahsilul Haq, Az-Zubdah, Syarhul Isyarat, Uyunul Hikmah, Syarhul Asma'il Husna, Syarhu Mufassaliz Zamakhsyari, Syarhu Wajizil Ghazali, dan seterusnya.
Lagi-lagi di sini juga tidak disebutkan beliau memiliki kitab bernama Asy-Syajaratul. Tak ada satupun dari mereka yang menyebutkan di antara segudang karya-karya Imam Fakhrul Razi ada kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Bahkan dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang diklaim sebagai karya Imam Fakhrul Razi pun sudah menyatakan di awal kitabnya pada halaman 11 dinyatakan wa minal ajab anni lam a'thur ala dhikri ismil kitab fi ta'alifihi wa tasanifihi ma'a annahu dhukira lahu ma yuqaribu min mi'ati musannaf wa ta'lif fil ulumil mukhtalifah wa lam yadhkuru arbab tarajim hadzal kitab wa la 'atharu alaih. Dan yang mengherankan, saya tidak menemukan kitab ini di sejumlah kitab-kitab karya Imam Ar-Razi yang jumlahnya mencapai ratusan dalam berbagai bidang keilmuan. Bahkan ahli biografi dan terjemah tak ada satupun yang menyebutkan kitab ini atau menemukan kitab ini. Lalu dari mana kitab ini berasal? Dan siapa yang mengatakan kitab ini adalah kitab Imam Ar-Razi? Mari kita lihat persis di bawahnya pada halaman 12. Waqad waffaqa al-Maula al-Jalil al-Allamah al-Faqih an-Nassabah ayatullah al-Udma al-Mar'ashi an-Najfi min al-'uthur wal-wuquf ala wujud al-kitab fi maktabat Jami' al-Sultan جامع السلطان أحمد الثالث في إسطنبول فأرسل ولده العلامة الدكتور السيد محمود المرعشي لأخذ الصورة من النسخة ووفق بعد تحمل المشاق الكثيرة لأخذ الصورة من الكتاب. Allah telah memberi pertolongan kepada Al-Mar'ashi An-Najfi, seorang tokoh Syiah yang berasal dari Irak, untuk menemukan kitab ini, kemudian memerintahkan muridnya sang pentahkik yang bernama Mahdi Ar-Raj'i untuk mentahkik kitab ini. Dan entah dari mana penisbatan tersebut tiba-tiba diberikan kepada Imam Fakhrul Razi. Padahal kitab ini baru ditemukan pada tahun 1418 seperti yang termaktub pada halaman 13 di awal kitab ini, dan pertama kali dicetak pada tahun berikutnya 1419 Hijriah. Dengan cara itu terbangunlah narasi ini kitab tua dari abad 5 Hijriah. Dan ajaibnya lagi, tak ada satupun penerbitan kitab-kitab besar dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mau menerbitkan kitab tersebut dengan nama Imam Fakhrul Razi sebagai penulisnya. Satu-satunya yang menerbitkan kitab tersebut adalah penerbit asal Irak atau Iran, tempat muasal semua kitab-kitab Syiah diterbitkan. Maka bagaimana mungkin karya ilmiah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i tak diketahui dan tak diakui oleh satupun para ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri? Justru yang memuat kitab tersebut adalah kelompok Syiah. Maka sudah dipastikan bahwa kitab dengan nama Asy-Syajaratul Mubarakah adalah karya makdzub dan iftira, alias dusta dan hoax atas nama Imam Ar-Razi. Itu bukan hal yang aneh. Dalam khazanah keilmuan ulama ahlu sunnah wal jamaah, kasus serupa sudah beberapa kali terjadi. Salah satunya, tahu kitab Al-Awfaq tentang jimat dan mantra-mantra yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali? Penisbatan tersebut dinyatakan oleh para ulama adalah dusta sebab tak ada buktinya. Dan beberapa kasus lainnya. Lalu mari kita berandai-andai, anggap saja karya ini benar milik Imam Ar-Razi. Maka pembuat video harus tahu bahwa dua sumber yang mereka punya itu saling bertabrakan dan saling berbenturan satu sama lain. Ada banyak sekali nama yang disebut di Tahdzibul Ansab yang tak ditulis dalam Asy-Syajaratul Mubarakah. Sebaliknya ada juga beberapa nama yang ditulis di Asy-Syajaratul Mubarakah tapi tak ditemukan di dalam Tahdzibul Ansab. Berikut buktinya. Lalu siapa yang dusta? Dan kitab yang mana yang benar? Ya, keduanya sih milik Syiah. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah memang sudah merekam trek buruk dalam metode periwayatan dan sanad dari kalangan Syiah, sebab sangat sering menambah dan mengurangi dengan cara yang tak dibenarkan sedikit pun dalam disiplin keilmuan ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka pantaslah jika pada abad kedua Al-Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti dengan ucapannya yang diceritakan oleh muridnya sendiri Harmalah
Qala sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, lam ara ahadan, saya tidak pernah melihat seorang pun min ashabil ahwa, dari orang yang penuh egoisme, akdzaba fid da'wa, yang lebih berdusta dalam pengakuan, wala ajhada bizur, dan yang lebih berani bersaksi atas kebohongan, minar rafidah, dari kaum rafidah Syiah. Bagaimana? Sudah percaya bahwa habaib ini benar-benar dari Ahlul Bait? Sudah percaya bahwa Imam Ubaidillah benar-benar putra Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Mari kita lanjutkan. Imam Ibnu Hajar dalam Sabatnya, sebuah kitab yang berisi semua sanad keilmuannya, mencantumkan dengan sangat gamblang sanadnya pada tokoh yang bernama Abu Bakar Al-Idrus. Pada halaman 211 dinyatakan, wal naqtim bi tariqatin jalilatin 'aliyatil miqdar li'anna masyayikhaha min awwalihim ila muntahahum min alil bait kullun an abih. Dan kami akhiri sanad imamah ini dengan jalur yang sangat mulia dan agung, sebab seluruh guru-gurunya dari awal sampai akhir berasal dari Ahlul Bait, semua mengambil dari ayahnya. Qala al-Qutb Abu Bakar Al-Idrus labistuha min abi al-Qutbi Abdullah Al-Idrus min abihi wa huwa min abihi Abdurrahman As-Saggaf wa huwa min abihi Muhammad min abihi Ali min abihi Alawi min abihi al-Faqih Muhammad alladhi yatasha'abu minhu ansabu Bani Alawi, yang mana Muhammad ini menjadi cikal bakal keluarga besar Alawiyin. Min abihi Ali min abihi Muhammad min abihi Ali min abihi Alawi min abihi Muhammad min abihi Alawi min abihi Abdullah. Lihat catatan nomor 4. Ubaidillah wa huwa ma'rufun bikilaihima, Abdullah atau Abdullah ini juga dikenal dengan nama Ubaidillah. Ini termaktub di dalam kitab Sabatnya Ibn Hajar Al-Haytami. Min abihi Ahmad min abihi Isa min abihi Muhammad min abihi Ali min abihi Ja'far As-Sadiq min abihi Al-Bagir min abihi Ali Zainal Abidin min abihi Sayyid Syuhada Al-Husain min abihi Ali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya yang bertajuk Ad-Daw'ul Lami', ketika membahas nasab-nasab para ulama dari berbagai latar belakang dan suku, beliau menyebutkan satu tokoh. Pada halaman 59 nomor 220 beliau menyebutkan satu tokoh bernama Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Zain Al-Abidin bin Ali bin Zain Al-Abidin Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib Al-Husaini Al-Hadrami. Keberadaan Al-Imam Ubaidillah sebagai putra dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir sudah diakui dan termaktub dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman sekalian, sebenarnya tuduhan yang dimuat dalam video dusta itu bukan hal baru. Pembuat video seakan merasa menemukan fakta besar, misteri yang perlu diungkap. Pembuat video bahkan tak memperlihatkan kitabnya. Dia hanya mencomot dari satu artikel usang yang pernah dibuat oleh oknum salafi tak bertanggung jawab. Dan artikel itu sudah mati sebab sudah dibantah oleh para pakar pada masanya. Imam Ubaidillah adalah datuk para Alawiyin yang menemani ayahnya, yakni Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ketika datang ke Hadramaut. Beliau juga ditemani oleh beberapa kerabatnya dari datuk para sadah bermarga Al-Ahdal dan Al-Qudaimi. Hal itu sudah ma'ruf, dinyatakan oleh para ulama dari generasi ke generasi dan dicatat dengan detail oleh para ulama baik dari kalangan habaib sendiri dan kalangan di luar habaib. Dan itu juga diwariskan dari generasi ke generasi. Maka mari kita merenung, apa mungkin ulama besar di luar kalangan Alawiyin, dari kalangan Sayyid atau bukan, seperti Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Tayyib Grand Syekh Azhar, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, dan ulama fenomenal bernama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, itu lebih bodoh dari pembuat video dusta itu. Sampai beliau semua dengan mudahnya tak sedikit pun meragukan nasab keluarga Alawiyin. Bahkan mereka saling berguru satu sama lain dengan keluarga Alawiyin. Kesimpulan terakhir, kami hanya ingin berkata, jika ada oknum habaib yang tidak Anda senangi, maka jadikanlah itu urusan Anda dengan oknum tersebut. Jangan sampai kebencian itu membutakan sampai bertindak bodoh seakan berusaha merobohkan gunung Himalaya. Dan video ini pun kami buat bukan sebagai pembelaan untuk para habaib. Mereka sudah jauh lebih terhormat untuk dibela oleh santri cemen seperti saya.
Teringat ungkapan Syekh Buti ketika dimintai bantahan untuk orang yang memfitnah Rasulullah. Ucapan beliau ingin kami ambil dan ingin kami ucapkan saat ini. Wa hal fid dunya man yamliku an yad'a sadatal alawiyyin abra qurunin min aqtabihim wa autadihim ulamaihim wa du'atihim fi qafas al-ittiham hatta yahtaju ila tafihin mithli aqifu mudafi'an anhum. Dan apakah di dunia ada yang berhak untuk meletakkan para sadah alawiyin lintas abad, mulai dari para wali-wali kutubnya dan para wali-wali autadnya, ulama-ulama dan para dai untuk duduk di kursi terdakwa sampai membutuhkan orang hina seperti saya untuk berdiri membela mereka? Dan kami juga ingin sampaikan pada pembuat video itu satu bait yang sangat menggambarkan mereka. Ya natuhal jabalil asyammi biqarnihi rifqan biqarnika la rifqan 'alal jabali. Wahai domba yang tengah menyeruduk gunung yang tinggi dengan tanduknya, khawatirkanlah tandukmu, jangan khawatirkan gunungnya. Dan kami tutup video ini dengan mengutip bait al-Imam al-Busiri dari burdahnya, qad tunkirul 'ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum.